Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal efek oli mesin terhadap performa ya. Jadi performa itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang bikin rumit adalah karena mesin itu butuh kondisi yang ideal, seperti misalnya campuran udara yang ideal, maksudnya bensin dan udara yang ideal, terus suhu yang ideal, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Kalau terlalu panas jadi begini, kalau terlalu dingin jadi begini. Di dalam mesin juga ada komponen yang bergesekan satu sama lain ya. Terus pemakaian juga akan merubah situasi ini. Jadi misalnya kalau dipakai ngebut jadi lebih panas, pakai macet-macetan jadi lebih panas. Ketika dipakai daerah pegunungan itu dingin, ketika awal start juga jadi protes juga. Karena kondisi macam-macam, untuk menceritakan performa kendaraan itu kita harus menceritakan situasinya dalam kondisi apa. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh bikin performa enak. Kita harus cerita juga dalam situasi bagaimana. Nah, oli mesin itu efeknya besar ya ke performa. Kalau yang sering dibahas itu adalah pengaruh kekentalan ke performa. Sering dianggap bahwa ya kalau olinya encer pasti performa oke. Ya nggak juga sih ya. Kalau yang cerita itu adalah orang yang sering kebut-kebutan ya, di jam 2 malam, ya beda ceritanya dengan yang hobi kebut-kebutan jam 2 siang. Jadi kita harus sangat memperhatikan konteksnya. Kita harus memperhatikan kapan orang itu cerita. Kalau di Indonesia orang cerita jam 2 siang kebut-kebutan enak pakai oli encer, maaf penulis nggak percaya. Apalagi kalau daerahnya kayak daerah sekitar Surabaya, daerah sekitar Jakarta, wis pokoknya pinggir pantai lah. Apalagi macam Pontianak gitu ya. Siang kebut-kebutan enak pakai encer, nggak percaya. Yang ngomong enak itu paling biasanya yang ya jam 2 malam balapannya nang Jakarta gitu ya, yang jalannya super mulus, super datar. Dia nggak salah, dia bener. Tapi ya lihat kondisinya dulu lah. Kalau kondisinya beda dengan yang dialami orang-orang lain, yang nggak bisa jadi acuan. Harus juga diceritakan kondisinya bagaimana. Jadi kekentalan itu harus pas ya. Kalau suhunya dingin ya harus encer, kalau suhunya panas ya harus kental. Jadi kalau yang rumahnya di Malang misalnya, atau di Bandung, atau di mana ya sih daerah dingin itu pakai oli kental, oli 15W50, ya performanya terhambat. Apalagi kalau hobi ngebutnya malam-malam. Kalau hobi ngebutnya malam-malam di daerah Bandung, daerah Malang, mau pakai oli kental, ya nggak bagus lah. Bisa aja yang keadaan begitu itu akan memuji, oh oli SPX itu bagus gitu ya. Karena kekentalannya 10W30. Karena daerahnya dingin. Daerah yang membutuhkan oli yang encer. Tapi ketika orang yang sama pakai di daerah pinggir pantai ngebut siang-siang, performa malah turun. Aneh ya ketika orang itu tidak percaya bahwa kalau oli terlalu encer itu akan menurunkan performa juga. Tapi biasanya ya mau nyalakan gimana, karena orang-orang itu nggak pernah merasakan sendiri, nggak pernah tahu sendiri
gimana rasanya pakai oli yang terlalu encer di daerah panas. Rasanya gimana emang? Wah, terhambat ya. Rasanya itu ya, kalau pas olinya terlalu encer. Jalan belum tahu speed itu, rasanya wis mesin kayak mau hancur gitu ya. Suara mesin kasar, makin di gaspol kan makin kasar. Terus apa jenenge, untuk meraih top speed itu berat. Jadi untuk akselerasi buka gas gitu ya, gini gitu ya, berat gitu ya. Kalau motor itu normalnya untuk akselerasi itu termasuk mudah, begitu sampai notok ke limiter. Itu kalau performa motor lagi prima. Limiter ya tergantung dari rasio gigi sama CVT-nya ya. Nah, begitu pakai oli yang pas ya. Oli yang keketangannya sesuai. Wah, halus. Mau digas sampai berapapun ya, penulis nyobanya di motor Honda Beat sih ya. Motor Honda Beat pakai oli 10W30 di daerah panas kayak gini, gaspol, wah wis kuaco lah. Begitu pakai oli 10W40, wah mulus. Honda Beat itu cirinya ya, kalau jalan kencang sekali gitu getaran mesin minim sekali. Jadi jarang gitu ya, mungkin cuma beltnya aja yang kendor ya, karena memang beltnya tipe gerigi atas bawah ya, beltnya atau yang kurang mumpuni. Tapi jalan 105 itu ya dalam kondisi standar, belum diapa-apakan sama bengkel saat itu. Wah, enteng ya, gitu, enak, halus. Jadi nggak selalu memilih yang lebih encer itu lebih bagus, kekentalannya harus pas. Kalau ngebutnya malam ya pilih yang encer, atau kalau misalnya di daerah dingin itu pakai encer. Tapi kalau panas ya harus kental. Jadi nggak bisa dipukul rata encer itu kencang. Itu soal encernya. Ada lagi pengaruh soal aditif. Nah, mungkin orang berpikir aditif itu kalau dikasih anti aus ya, maka oli akan sangat licin. Nah, licin untuk oli itu ada macam-macam. Licin di saat kapan? Karena biasanya kalau pakai aditif oli ya, itu hanya membantu licin di saat macet atau gaspol saja. Ini bicara soal motor. Kalau soal mobil lain lagi ceritanya. Untuk gaspol juga orang juga harus tahu ya, yang perlu dirasakan bagaimana. Apakah oli itu bikin RPM tingginya jadi makin licin ya, makin licin dalam artian membuat mencapai top speed itu mudah, meningkatkan top speed, atau hanya untuk biar nggak getar, hanya untuk biar senyap. Jadi beda-beda ya. Kalau penulis saya kategorikan aditif ZDDP dengan aditif MODTC. Kalau ZDDP bikin halus, tapi nggak meningkatkan top speed. Kalau MODTC kalau di motor kerasanya cuma waktu top speed, waktu RPM tinggi, itu bisa nambah top speed. Tapi ya kita juga harus hati-hati, jangan sampai hanya untuk demi biar licin gitu ya, kita pakai aditif banyak sekali ya. Karena ada yang oli mesin itu ya, dia pakai cuma
mungkin 60%, lainnya itu aditif. Aditifnya juga lebih dari satu merek, macam-macam merek, nggak jelas ya. Buruk loh ya efeknya kalau pakai aditif banyak. Karena apa? Karena aditif itu akan mengganggu efek di ruang bakar. Jadi yang namanya aditif pelicin itu ya, itu merupakan padatan logam biasanya yang akan bereaksi dengan logamnya membentuk lapisan yang licin di komponen mesin yang bergesekan. Nah, itu efeknya. Memang di komponen yang bergesekan akan jadi makin licin ya. Tentu ada syarat tertentu, yaitu kalau kondisi gesekan, kondisi tekanan sudah mencapai taraf tertentu ya. Makanya nggak semua rentang RPM efeknya kerasa. Ada yang kerasa di RPM tinggi toh, ada yang kerasa di RPM bawah toh. Antara mobil dan motor beda gitu ya. Nah, tapi aditif padatan ini tentu akan ada sebagian yang masuk ke ruang bakar, yaitu ketika oli melumasi dinding silinder atau misalnya lewat rembesan dari valve gitu ya. Nah, efek dari aditif ini sangat besar di ruang bakar. Aditif-aditif ini akan mengganggu proses pembakaran, sehingga bisa terjadi pengapian itu tidak sempurna karena ada aditif-aditif tersebut. Yang terakhir ini di API SN Plus atau API SP diperkenalkan juga LSPI, Low Speed Pre-Ignition. Nah, low speed pre-ignition ini juga merupakan tanda ya bahwa aditif di oli itu punya pengaruh besar di pembakaran. Jadi LSPI itu dicurigai terjadi karena kandungan kalsium pada aditif. Padahal aditif kalsium itu dipergunakan untuk pembersihan. Jadi aditif yang gunanya untuk pembersihan itu ternyata mengganggu proses pembakaran sehingga terjadi LSPI. LSPI itu adalah low speed pre-ignition. Entah kalau di motor terjadi atau enggak, tapi itu kasusnya di mobil dengan kompresi mesin tinggi. LSPI merupakan proses di mana pengapian terjadi pembakaran ledakan terjadi lebih awal ya. Di situ digambarkan aditif kalsiumnya membentuk butiran yang kemudian membara dan menyebabkan ledakan terjadi sebelum waktunya. LSPI ini sangat merusak, bikin piston bolong, bikin stang piston patah, bikin ya macam-macam komponen bisa rusak. LSPI itu bukti bahwa oli bisa mempengaruhi pembakaran. Jadi kalau ingin performa lebih, ingin pembakaran betul-betul bebas, maka aditif yang bisa mengganggu kegiatan pembakaran itu justru harus diminimkan. Nah, di sisi lain dibutuhkan juga aditif untuk melicinkan komponen mesin, untuk bikin komponen bisa tidak saling menghambat satu sama lain. Nah, ini butuh keseimbangan. Makanya antara orang yang butuh performa dengan orang yang butuh mesin halus itu beda-beda ya resepnya. Nggak bisa dapat mesin super halus tapi performa maksimal, atau sebaliknya. Makanya kalau penulis rekomendasikan Mesran SN40 dan Mesran B40. Yang pertama penulis rekomendasikan dulu Mesran B40. Kenapa?
karena ya aditifnya lebih banyak, mesin lebih halus. Terus soal performa urusan kedua. Nah, kalau orang sukanya balap-balapan kebut-kebutan, ya pilihannya Maserati SE40. Tapi konsekuensinya mesin nggak bisa benar-benar halus, walau masih tetap halus daripada oli yang nggak rekomendasi. Jadi contohnya sekarang ini penulis pakai oli Eni SE40 ya. Dari suara mesin rada kasar tapi rasanya licin. Cuma sayangnya ya karena aditifnya memang banyak, performa mesin nggak bisa betul-betul keluar. Nah, untuk soal licin ini ya, kalau dulu penulis ceritanya soal engine brake ya. Ketika gas dilepas, motor melajunya masih lumayan kencang. Nah, kalau yang akhir-akhir ini penulis ceritanya soal gasnya ya. Karena kan di motor penulis oli itu rusaknya cepat gitu. Jadi perubahan sifat oli itu terjadi cepat. Nah, makanya penulis bisa memperhatikan perubahan oli itu secara lebih drastis di motor ini daripada misalnya di Next 2 atau motor Honda Beat penulis yang di rumah. Motor ini harusnya ganti piston silinder satu set merek NPP ya. Tapi ya wis nggak bisa nego dengan istri. Diomongi motor saya api kok, terus didandani. Nah ya wes, tapi keadaannya seperti itu. Nah, penulis itu sering mengamati bahwa kalau suatu oli itu sudah tidak licin, sudah menghambat, terasa gak enak. Ciri yang bisa diamati itu adalah ketika habis gas konstan gini terus gas dilepas. Nah, kalau olinya tidak menghambat, maka RPM itu akan kayak gantung dulu, nggak langsung kayak rem. Nah, kalau olinya sudah menghambat, sudah nggak licin ya, itu RPM akan cepat sekali turunnya, kayak kena rem sama olinya. Dan itu terjadi ya. Beberapa kali penulis rekam kejadian itu ya. Jadi kayak yang paling jelas itu oli Shell Rimula R4X ya. Suara mesin masih cenderung lebih halus lah ya. Tapi ketika gas dilepas, RPM itu wis gak gantung lagi, tapi langsung nyek gitu ya. Kayak kena rem. Jadi kalau kondisi normalnya, ini kan motor matic ya, ono CVT ini macam-macam. Begitu dilepas gas, RPM itu masih gantung agak lama gitu. Nah, ketika olinya sudah menghambat, langsung ya, nggak pakai gantung-gantung lagi, langsung turun. Jadi nggak pakai gantung agak lama lagi. Kalau di motor manual mungkin ini susah ya diamati. Mungkin bisa dilihatnya kalau di player gitu ya, player tanpa masuk gigi atau di kopling itu wong gitu ya. Itu kalau normal. Kalau sudah nggak normal, kalau sudah ngerem habis digas gitu, jadi RPM langsung turun. Kalau RPM nggak langsung turun, di player bunyinya gitu. Jadi efeknya pelumas itu besar sekali ke situ. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.